kita hadiahkan pahala kepada pengarang kitab Manazil Asy-Syairin dan penerjemah kitab Manazil Asy-Syairin. Kepada beliau dua orang masyayikh ini kita hadiahkan pahala Al-Fatihahnya ya. Al-Fatihah. Yang pertama namanya Qisim Bidayah. Jadi artinya permulaan jalan atau Qisim Bidayah. Qisim Bidayah ini di dalam bab ini akan dijelaskan langkah-langkah pertama yang akan ditempuh orang untuk bisa bertemu dengan Allah. Itu disebut dengan Qisim Bidayah. Qisim Bidayah ini terdiri daripada 10 bahasan. Yang pertama namanya untuk kita bisa bertemu dengan Allah, langkah yang pertama-tama dulu yaitu kita wajib bangun yaqzah, kita wajib taubat, kita wajib muhasabah, kita wajib inabah, kita wajib tafakur, kita wajib tazakur, kita wajib i'tisam kepada Allah, kita wajib firar, berlari kepada Allah, kita wajib beriyadhah, kita wajib sima. Itu bagian pertama dulu yang harus dijalankan oleh orang apabila orang ingin bermakrifat dengan Allah. Nah, bagian yang kedua nanti pintu-pintunya lagi supaya kita masuk ke dalam pintunya. Setelah mulai-mula yang 10 bab itu kita fahami dengan baik, baru kita bisa bermakrifat dengan baik. Maka masuk kita kepada yang kedua, yaitu disebut dengan Qismul Abwab, bagian pintunya. Pembukanya apa? Ada huzun, ada khauf, ada isfaq, ada khusyuk, ada ikhbat, ada zuhud, ada wara, ada tabatul, ada raja, ada rughbah. Kemudian baru Qisim Muamalat. 9 bagian ini, satu bagian itu minimalnya ada 10 pasal untuk bisa kita bermakrifat dengan Allah. Kalau 10 kali 9 ada 90 pokok bahasan. 90 kali kita bertemu baru bisa faham kita satu kitab ini. Ya, 90 kali bertemu. Baik. Sekarang kita pertemuan pertama namanya yaitu kajian kita yaqzah. Ini kalau kita baca aja kitab ini. Pertama ada ya. Yaqzah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama a'izukum biwahidatin an taqumu lillah." Hanya saja aku mengajarkan kamu, kata Allah, ya, dengan satu perkara saja. Yang aku ajarkan kepada kamu satu saja. Jadi Allah tak mengajar kepada kita kecuali yang satu ini saja. Apa itu? Antaqumu lillah. Bahwa kamu berdiri karena Allah. Berdiri ini apa maksudnya? Bangun. Kalau qama yaqumu qiyam itu bangun. Ya. Jadi kita dituntut oleh Allah untuk bangun. Jadi yang aku ajarkan kepada kamu, kamu terbangun dari keterlenaan. Kamu terbangun dari ketertiduran kamu. Ya. Ini kunci pertama untuk mendapat ma'rifat dengan Allah. Kalau orang tidak bangun hatinya, tidak tersentak hatinya bahwa dia selama ini ternyata tidur. Ya, dalam hadis dikatakan begini. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia ini tidur. Fa idza matu intabahu. Apabila mereka telah mati, nanti intabahu. Baru mereka tersadar, terbangun dari ketidurannya itu. Oh iya ya. Kok saya dulu tidak beribadah ya? Kok saya dulu tidak beramal ta'an ya? Kok saya dulu kok melalaikan waktu saya ya? Kok saya menyia-nyiakan hari saya ya? Kok saya menyia-nyiakan taubat saya ya? Yang gitu ya. Maka ternyata dia tidur. Coba kita lihat. Berdiri yang dimaksud ini adalah bangun dari kelalaian. Bangun dari kelalaian. Manusia lalai dengan penghidupan dunia. Dia lalai dari mengingat Allah. Dan dia lalai dari cahaya fitrah. Atau
melihat asal kejadiannya. Dia tidak tahu asal kejadiannya dari sesuatu yang hina. Lalai dia dari itu. Dan dia tidak sadar pula, tahu pula dengan cahaya fitrah. Fitrat Allah alladzi fataran nas. Fitrat Allah itu artinya adalah cahaya Allah. Kejadian manusia itu adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama. Maka Allah memperingatkan agar kita tidak boleh lalai, supaya kita selalu mengingat hidup yang hakiki, yaitu hidup dengan zat yang selalu dengan kita, yang selalu melazimi kita dengan hidup kita sekarang ini. Cahaya yang demikian itu ada pada hati kita yang berhubungan dengan hak. Itulah yang dimaksud dengan yaqzah atau terbangun. Kesadaran kita tentang asal kejadian kita dari sesuatu yang hina. Kita dibikin oleh bapak dan mak kita tanpa diketahui oleh orang banyak. Karena malu dia kalau diketahui oleh orang banyak. Ya enggak? Keluar kita dari tempat yang hina. Dari kemaluan ibu kita. Ya. Kita diciptakan dari air yang hina. Ya. Kalau terserah air itu di tengah rumah ini benci jijik orang semuanya. Ya enggak? Itulah asal kejadian kita. Dan kita diciptakan Allah dengan satu buah hadiah. Bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah. Bahwa orang yang lahir ke permukaan dunia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya bersih. Tidak diberi beban dosa apapun. Kan begitu. Maka orang yang seperti ini disebut dengan orang yang sadar. Bahwa sebenarnya dia adalah makhluk yang lemah. Dilihat lagi dari asal kejadian. Bahwa ketika dia lahir tidak bisa langsung berjalan. Ini yang dimaksud dengan keterbangunan kita dari keterlalaian kita. Kita tidak boleh tidur, kita tidak boleh terlelap bahwa kita ini diciptakan dari benda yang hina, bahwa kita ini diberikan oleh Allah secercah kebahagiaan. Apa itu? Tidak diberikan kepada makhluk lain. Bahwa kita awal ciptakan kita, fitrah kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Jadi orang-orang yang hatinya terbangun itu ada 3 sifatnya. Pertama, dia melihat nikmat-nikmat yang tidak dapat dihinggakan. Dia melihat nikmat-nikmat yang tidak dapat dihinggakan dan tidak dapat dibatasi banyaknya dan lemah baginya untuk mensyukurinya. Dia melihat nikmat Allah ini, betapa banyak nikmat Allah. Ya, tapi dia lemah untuk mensyukurinya. Ini tingkat pertama nih, bangun kita. Kita melihat bahwa berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi tidak ada keberdayaan dan sedikit sekali serta lemah sekali kita mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak. Ya, dari bangun tidur, dari apa yang kita pakai, dari udara yang kita hirup, dari ketenangan hidup kita, dari lembutnya Allah menyelesaikan urusan kita. Ya, maka ini disebut dengan tingkat pertama keterbangunan kita, ketersadaran kita. Bahwa yang pertama kita sadari dulu, yaitu bahwa nikmat Allah yang Allah berikan ini tak ada batasnya. Sangat banyak sekali. Namun kita sangat sedikit sekali mensyukuri nikmat Allah. Sebab mensyukuri itu adalah dengan taufik dan dengan bantuan Allah juga. Kita bisa bersyukur kepada Allah itu karena taufik Allah juga. Karena tak semua orang bisa bersyukur. Dan dengan bantuan Allah, ada dia itu berkeinginan untuk bersyukur, tapi tidak dapat bantuan Allah. Tidak sanggup dia melakukan syukur itu. Hatinya ingin bersyukur, tetapi dia kasihanlah saya sama orang miskin tuh katanya ya. Tapi dia itu tidak ada berdayanya untuk menyedekahkan hartanya kepada orang.
Ada enggak begitu? Ada. Maka nikmat ini terus bertambah dan bahkan berlipat ganda yang menghendaki kepada syukur. Dan nikmat yang didapatkannya adalah merupakan pemberian semata-mata dari Allah, tidak sebagai imbalan atas apa-apa. Kita diberikan Allah apakah karena kita berbuat kepada Allah? Enggak. Tapi kalau kita kerja di PT, karena kita bekerja, imbalannya kita dapat gaji. Ini ada. Tapi Allah memberikan kepada kita bukan karena Allah memberi imbalan kepada kita. Kalau karena kita melakukan ini, makanya Allah berikan, enggak kan? Dan dia yakin bahwa dia hamba itu lalai dari mensyukuri dengan hak nikmat itu. Syukur dengan hak nikmat itu. Bukti orang itu bangun apa itu yang pertama? Dia merasakan bahwa nikmat Allah itu sangat banyak kepada dirinya. Tapi dia sangat lemah untuk mensyukuri nikmatnya. Mensyukuri nikmat Allah itu merupakan taufik Allah juga. Dan i'anah Allah juga. Bantuan Allah. Kalau kita tidak diberikan Allah untuk mensyukuri, kalau kita pun bisa mensyukuri nikmat Allah, tidak lo bangga kita. Karena kita yakin ini adalah pemberian Allah juga. Jadi lepas kita di sana. Bahwa nikmat ini nikmat Allah, itu oke. Satu. Bahwa kita lemah dari mensyukuri nikmat Allah, oke. Bahwa kita sudah Allah berikan sedikit kekuatan untuk mensyukuri nikmat Allah, nah, itu yakin pula kita itu adalah karena bantuan Allah dan taufik Allah pula. Ya, begitu bersih kita, artinya kita tidak ada nyangkutkan amal itu kepada diri kita. Kita sangkutkan semuanya kepada Allah. Tingkatan yang kedua disebut dia melihat dosa dan bahaya dosa. Dan bersungguh-sungguh untuk menghilangkan dosa dan membersihkan dari kotoran-kotoran dosa dan menuntut lepas atau kemenangan dari azab Allah. Ini yang penting. Yang penting sekali begini ya. Apa itu? Dia melihat dosa. Kita orang yang bangun itu tahu bahwa ini dosa. Itu yang pertama. Dan tahu pula bahaya dosa. Bahaya dosa itu apa? Galau hati kita di dunia. Masuk neraka kita di akhirat. Kalau banyak galau aja pikiran kita tuh banyak dosa itu. Ya dah. Ini aduh, itu banyak dosa itu. Dan kita wajib bersungguh-sungguh untuk menghilangkan dosa, bertobat. Jadi yang pertama, tahu kita apa itu dosa. Yang kedua, tahu kita bahaya dosa. Yang ketiga, kita bersungguh-sungguh untuk menghilangkan diri dari dosa. Kemudian membersihkan dari bekas-bekas, dari kotoran-kotoran dosa. Dan memohon kepada Allah agar kita terlepas dari azab Allah dengan sebab dosa. Karena sudah kita lakukan dosa, kita bermohon kepada Allah agar kita tidak diazab dengan sebab dosa yang sudah kita lakukan. Ya. Dosa adalah pekerjaan yang menentang hukum, disebut juga dengan perbuatan maksiat. Banyak dosa penyebab tertutup pintu hidayah. Jadi dosa itu menyebabkan tertutup pintu hidayah atau nur petunjuk Allah. Nur hidayatullah itu. Nur hidayatullah. Ma'rifatullah itu adalah nur hidayatullah. Itu tidak diperoleh oleh orang yang doyan melakukan dosa. Tidak diperoleh karena dosa itu yang menghalangi antaranya dan antara Allah. Jadi itu namanya nur hidayatullah. Nur petunjuk dari Allah. Jadi menghilangkan dosa ialah dengan cara beristighfar dan mengembalikan yang dizalimi. Jadi apa yang pernah kita zalimi, apa yang pernah kita rusak, apa yang pernah kita ambil punya orang, kita kembalikan. Dan mengqadha seluruh kewajiban-kewajiban. Salat yang tinggal dulu diqadha, puasa yang tinggal dulu diqadha, hutang yang tidak dibayar apa yang dicuri dikembalikan. Kemudian melaksanakan kafarat tebusan dan siap untuk membayar fidyah dan siap pula dikisas kalau kita patut dikisas untuk menjalankan
hukum-hukum syariat. Adapun mensyukuri nikmat adalah penyebab dapat manfaat atau faidah di dalam kehidupan. Menghilangkan dosa adalah penyebab tertolak madarat. Jadi kalau kita hilangkan dosa, kita akan madarat dosa itu akan dah sampai kepada kita. Kita udah berdosa. Kita hilangkan dosa kita ini. Kita hapus dosa kita dengan beristighfar, dengan sungguh-sungguh beristighfar. Maka akan tertolak kemadaratan dosa itu akan tidak ada lagi. Ya, akan terhindar pula kita dari kesulitan dalam hidup ini. Jadi kalau istighfarnya benar itu terhindar kita dari kesulitan hidup di dunia. Jadi ulang lagi, kalau kita syukuri nikmat Allah, itu adalah penyebab untuk dapat manfaat dan dapat faidah dalam kehidupan. Nikmat kalau kita syukuri ditambah Allah, dapat faidah kita. Tapi kalau kita hilangkan dosa, tertolak madarat dari kita dan terhindar kita dari kesulitan hidup. Bisa paham itu ya? Yang ketiga, tingkatan yang ketiga, mengenal hari bertambah dan hari berkurang, berlaba atau berugi, dan membersihkan diri dari segala kesia-siaan hari kita melakukan kebatilan agar dia dapat menjemput atau menjemput kembali barang yang telah lalu, yang tertinggal, yang merupakan kewajiban, dan melakukan taat serta bersyukur pada waktu-waktu yang akan datang. Jadi kita harus menyadari bahwa hari kita bertambah satu segi, tapi berkurang di segi lain. Bertambah jumlahnya. Sekarang umur kita 40. Kemarin kan 41, artinya kan bertambah. Tapi jatah hidup kita dulunya ada 5 tahun lagi. Sekarang udah berkurang. Menjadi 4 tahun lagi gitu. Jadi ada yang bertambah, ada yang berkurang. Jadi kita harus tahu pula, apakah hari ini kita berlaba atau tidak. Dalam hari ini berapa sholat kita nih? Dalam hari ini berapa sedekah kita? Dalam hari ini berapa kita mendongkol? Berapa kita bikin dosa? Berapa mata ini kita lihatkan kepada yang diharamkan Allah? Dan berapa tangan ini kita jangkaukan kepada yang diharamkan? Dan berapa pula kepada yang dihalalkan Allah? Berapa tenaga kita, waktu pikiran kita gunakan untuk menegakkan agama Allah? Berapa pula waktu dan tenaga kita untuk menegakkan nafsu kita saja? Ya, ini kalau orang tak mikir gini ke sini nih, artinya dia tidak terbangun. Dia masih terlelap. Jadi 3 ini disebut dengan 3 tingkatan. 3 tingkatan terbangun itu, yaqzah itu ada 3 itu. Apa yang pertama tadi? Orang itu melihat bahwa nikmat-nikmat Allah banyak sekali. Dan dia lemah dalam mensyukuri nikmat. Yang kedua, dia lihat dosa dan bahaya-bahaya dosa. Ya, dan dia merasa dirinya berdosa. Dan dia berusaha untuk menghilangkan dosa-dosa itu. Sehingga dengan sebab menghilangkan dosa itu tertolaklah madarat dari dosa. Dan tertolaklah kesulitan dalam hidup. Nah yang ketiga, apa itu? Mengenal bahwa hari kita semakin hari semakin berkurang. Kita semakin tua. Dan kita semakin waktu kita ini hidup semakin lama akan dekat dengan hari kematian. Pada hari kematian kita itu tidak kita ketahui entah kapan. Entah besok, entah sekarang. Tidak tahu. Maka kita wajib menghitung-hitung laba dan rugi dalam hidup ini. Saya ini ada laba nih saya hari ini apa enggak nih? Laba untuk dunia saya hari ini apa aja? Ruginya apa aja? Laba untuk akhirat saya apa hari ini? Saya sanggup sekarang ini melakukan salat sunat berapa? Saya sanggup melakukan puasa berapa? Saya sanggup melakukan baca Quran berapa? Saya sanggup berzikir berapa? Kalau kita tidak hitung-hitung, kita lepaskan aja, itu namanya kita tertidur itu. Tidak yaqzah, tidak terbangun. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.